Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Markus 10 ayat 50 dan ayat 51. Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Belajar dari Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pengemis buta. Pengemis yang begitu menderita. Tidak ada orang yang peduli kepada dia. Bahkan mungkin tidak ada sanak keluarganya. Untuk hidupnya, dia tidak bisa bekerja apa-apa. Karena itu, satu-satunya pilihan dia hanyalah mengemis agar dia dapat melanjutkan hidupnya. Saudara, satu hari ketika dia mendengar Yesus masuk ke kota Yeriko, Bartimeus kemudian berteriak memohon pertolongan kepada Yesus. Saudara, dalam hidup ini kita pun bisa mengalami hal yang sama seperti Bartimeus, sekalipun mungkin kita tidak buta. Tapi kita bisa mengalami begitu banyak penderitaan, keterpurukan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani, karena dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik kepada sesama kita maupun kepada orang lain. Ada begitu banyak penderitaan yang kita alami karena dosa-dosa kita. Ada begitu banyak penderitaan yang juga kita alami secara jasmani, dan orang lain tidak peduli pada kita. Dan untuk memulihkan keadaan kita bisa beriman kepada Yesus Kristus. Pemulihan keadaan kita bisa terjadi dengan iman kepada Yesus Kristus. Lalu saudara, iman seperti apakah yang bisa memulihkan keadaan kita yang ada dalam keadaan terpuruk, baik secara jasmani maupun secara rohani, karena dosa-dosa yang kita lakukan? Yang pertama, iman yang terus bertumbuh karena firman Tuhan. Saudara-saudara, mendengar firman Tuhan akan membuat kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan baik. Dan pendengaran akan firman Tuhan itu akan membuat iman kita bangkit, akan membuat iman kita timbul. Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saudara-saudara, karena itu kita tidak boleh menghindar pertemuan-pertemuan ibadah. Kita selalu hadir di gereja, mendengar khotbah, baik itu di gereja maupun khotbah-khotbah dalam ibadat rumah tangga, sharing firman Tuhan, dan berbagai acara, berbagai macam acara yang mengedepankan atau membicarakan tentang firman Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab agar kita mengenal Tuhan dengan benar, mendengar khotbah-khotbah yang baik, khotbah-khotbah yang tidak sesat, agar kita bisa mendapatkan gambaran yang baik tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika mendengar tentang Tuhan Yesus, iman Bartimeus bangkit. Dia kemudian datang kepada Yesus, berteriak untuk memanggil Yesus agar memulihkan keadaannya. Yang kedua, saudara, iman yang bagaimana agar bisa memulihkan keadaan kita dalam keterpurukan jasmani maupun rohani? Iman yang pantang menyerah. Saudara-saudara, Bartimeus dia adalah seorang pengemis buta, pengemis yang tidak dipedulikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ketika Yesus berjalan masuk kota Yeriko, berbondong-bondong orang mengikuti dia, murid-murid mengiring dia. Tapi Bartimeus kemudian berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudara, sekalipun orang-orang datang menegur dia agar supaya dia berhenti berteriak, murid-murid datang dan memarahi dia agar dia berhenti berteriak, tapi Bartimeus memiliki iman yang pantang menyerah. Dia terus berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan saudara-saudara, Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti penderitaan kita. Dia adalah Allah yang mengerti air mata kita. Dia Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata kita. Mendengar teriakan dari Bartimeus ini, Tuhan Yesus menghentikan perjalanannya, menghentikan langkahnya. Dia menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus. Dia kemudian lalu bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang engkau ingin aku lakukan untukmu?" Oh saudara, iman dari Bartimeus ini mendapatkan respon yang positif dari Yesus. Iman pantang menyerah dari Bartimeus ini membuat langkah Yesus terhenti
dan Yesus datang menghampiri dia lalu memulihkan keadaannya. Saudara, iman seperti apakah yang bisa untuk memulihkan keadaan kita? Iman yang bermental pemenang. Saudara-saudara, Bartimeus adalah seorang pengemis buta, pengemis yang tidak dipedulikan oleh orang-orang sekitarnya. Ketika orang-orang berjalan di dalam rombongan Yesus, berbondong-bondong, mereka tidak memperhatikan dia. Tetapi di sini, Bartimeus memiliki iman sebagai pemenang. Iman yang bermental pemenang. Dia meninggalkan statusnya sebagai pengemis. Kemudian dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita yang mengalami penderitaan, kita yang ada keterpurukan karena dosa-dosa kita juga harus memiliki iman seperti Bartimeus. Iman yang bermental pemenang. Agar sekalipun dosa kita begitu menjijikkan, sekalipun kita dalam penderitaan jasmani yang dihindari oleh semua orang, tapi kita harus memiliki iman yang bermental pemenang. Datang kepada Yesus, memohon ampun, memohon pemulihan dari Dia. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan, persoalan yang kita alami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita harus belajar dari Bartimeus. Kita harus memiliki iman seperti Bartimeus. Iman yang terus bertumbuh karena firman Tuhan. Iman yang pantang menyerah. Dan iman yang bermental pemenang. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Pagi ini kami belajar dari satu kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta yang bernama Bartimeus. Dia akhirnya dipulihkan oleh Yesus dari keadaan. Karena dia memiliki iman yang terus bertumbuh karena firman Tuhan. Memiliki iman yang pantang menyerah. Dan iman yang bermental pemenang. Kiranya kami juga memiliki iman dan teladan seperti Bartimeus. Ketika kami ada dalam keterpurukan karena jasmani ataupun karena rohani. Karena dosa-dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.